Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelum mulai, mari kita panjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang hanya karena berkah, kasih sayang, karunia dan nikmatnya kita semua dapat kembali berkumpul bersama untuk menuntut ilmu, dan semoga salawat dan salam terbaik selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Masya Allah, jazakallah khair wa barakallahu fiq kepada Ustadz Dr. Syafiq Basalamah Hafizahullah yang kembali berkenan Ustadz untuk berbagi ilmu lagi Ustadz ya. Alhamdulillah sudah lewat lagi waktu sebulan kita ketemu lagi. Alhamdulillah Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan atas nama Sisesa, izinkan saya juga mengucapkan jazakumullah khair kepada akhwat yang hadir di kajian Sisesa siang hari ini. Dan selama kajian, seperti biasa mohon dimatikan, di-off-kan video dan suara. Dan untuk pertanyaan silahkan nanti dilihat di chat, untuk nomor WA-nya bisa langsung dikirimkan pertanyaannya mulai sekarang juga terkait dengan tema. Dan kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana birrul walidain dari seorang istri. Topik ini insya Allah tidak hanya untuk wanita yang sudah menikah, seorang istri, tapi juga insya Allah menjadi bekal bagi yang akan menikah, juga bagi para suami dan juga insya Allah para calon suami. Tafadol Ustadz untuk mulai kajian. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibbati fillah. Ana rasa tema hari ini sangat penting buat para akhwat, para ummahat, dan para banat. Untuk saudari-saudari, untuk emak-emak, dan untuk putri-putri. Karena semua berharap bahwa suatu hari mereka akan menikah atau menikahkan putri mereka atau saudari mereka. Bagaimana sih hubungan anak sama orang tuanya, hubungan seorang putri yang sudah menikah dengan abah ibunya? Terkadang ada putri-putri yang menghilang dari keluarga. Seakan-akan mereka tidak pernah punya anak yang namanya fulana. Entah mungkin terakhir dia menghubungi orang tuanya setahun yang lalu. Jamaah rahimakumullah, khususnya para akhwat di kajian Sisesa, biasanya seorang perempuan yang baru menikah, keterikatan dia dengan orang tuanya masih terlihat dengan nyata. Dia masih suka telepon orang tuanya, tanya gimana kabarnya, cerita tentang kondisi rumah tangganya. Orang tuanya juga seperti itu, telepon anaknya. Mereka ingin
merasakan kedamaian. Dan mereka ingin bahwa suami yang dipilihkan oleh mereka untuk putrinya tidak salah. Namun dengan berjalannya waktu, tatkala anak perempuan ini hamil, Masya Allah, betapa bahagianya dia. Kemudian dia memberikan informasi kepada aba ibunya bahwa dia telah hamil. Bahkan masa kehamilan itu termasuk masa yang indah. Karena hubungan sang anak sama orang tuanya semakin dekat biasanya. Sang orang tua tanya, gimana udah ke bidan, nanti mungkin pada bulan-bulan tertentu, apa sudah USG, anaknya laki atau perempuan. Masya Allah, itu nampak sekali. Dan proses ketika dia akan lahiran, biasanya orang tua dia, kita tidak bicara mertua, kita bicara orang tuanya, ini akhwat, itu peduli banget. Bahkan tidak sedikit suami yang menitipkan istrinya ketika dia mau lahiran ke orang tuanya. Boyongan tuh ketika mau lahiran, biasanya pindah ke tempatnya orang tua si perempuan ini. Karena dengan harapan, ya ibu anak itu yang merawat cucunya yang pertama nantinya. Subhanallah. Akan tetapi, tatkala jumlah anak bertambah, tatkala anak-anak itu tumbuh besar, orang tua terlupakan di tengah-tengah kesibukan ini anak perempuan dengan anak-anaknya sendiri, merawat, mendidik, mengajar, membesarkan mereka, ditambah lagi dia punya kewajiban melayani suami. Sehingga hubungan nih anak sama orang tuanya semakin renggang. Kita nggak bicara semuanya ya, tapi secara umum itu anak perempuan merasa sudah memiliki keluarga sendiri. Dia sudah menjadi ibu juga, sebagaimana ibunya juga menjadi ibu. Dia jadi ibu, dia punya anak-anak yang harus dia urusin. Dia punya kesibukan bagaimana melayani suaminya. Belum lagi kalau ini perempuan kerja di luar rumah. Sehingga kebaktian dia kepada orang tuanya, birrul walidain dia kepada bapak ibunya, itu menurun drastis, bahkan bisa jadi dia masuk kategori anak yang durhaka sama orang tua. Jamaah rahimakumullah. Pada hakikatnya, kewajiban berbakti kepada ayah dan bunda itu adalah kewajiban bersama. Baik untuk anak laki-laki atau untuk anak perempuan. Semuanya wajib berbakti. Sebelum menikah dan sesudah menikah. Artinya kebaktian kepada orang tua itu bukan sebatas sampai pernikahan. Setelah menikah, anak perempuan dibawa sama lakinya, yang laki-laki hidup sama istrinya, dia melupakan orang tuanya dengan dalih. Saya punya keluarga sendiri, Ustaz. Anak pernah jumpa dengan seorang anak yang durhaka sama bapak. Ketika anak tegur dia mengatakan, Ustaz, anak punya istri, iya. Tapi engkau tetap anak dan tidak akan pernah berubah jabatanmu, posisimu di hadapan orang tua. Berbincang tentang kewajiban berbakti kepada orang tua yang mencakup anak laki-laki dan perempuan. Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 15. Nah, silahkan dibaca. Surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Putus-putus suaranya. Dari sini apa dari sana?
Rizal, kayaknya jaringannya. Kayaknya masih putus-putus. Coba yang lainnya apa putus-putus? Nah, maaf nggak terdengar suara di sini. Nah, ini jelas suaranya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk seorang muslim." Barakallahu fiik. Kita lihat di ayat ini. Allah Jalla Jalaluh mengatakan wa wassainal insan. Kami perintahkan, kami wasiatkan kepada manusia. Umum, bukan hanya anak laki-laki. Tapi anak-anak perempuan pun diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Yang Allah ceritakan di sini, ibunya hamil. Siapa yang berada di perut ibunya? Apa anak laki-laki saja? Tidak, laki-laki dan perempuan. Siapa yang disusuin? Laki-laki, perempuan. Kemudian Allah sebutkan ketika anak ini sampai masa dewasanya, sampai umur 40 tahun. Siapa? Laki-laki dan perempuan. Bukan hanya anak laki-laki. Allah sebutkan nih anak ketika sampai umur 40 tahun. Yang tadi kita bicarakan. Sudah membangun rumah tangga. Udah punya anak-anak. Biasanya kalau nikah umur 25 tahun ya. Anggap 25 tahun menikah, umur 40, Allahu Akbar. Atau umur 20 tahun dia menikah 20 tahun. Sebagian sudah jadi nenek umur 40 tahun. Nah, ketika umur 40 tahun. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Laki-laki dan perempuan sama berdoa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Tolonglah hamba ya Allah untuk dapat mensyukuri nikmat-Nya Kau berikan kepada hamba dan kepada kedua orang tua hamba. Laki-laki dan perempuan sama. Ahibbati fillah. Di surat Al-Isra ayat 23 sampai 25.
Bagaimana Allah Azza wa Jal menekankan kepada anak-anak ini tentang kebaktian kepada orang tua. Bahwa engkau sebagai seorang anak, laki-laki atau perempuan, wajib berbakti kepada orang tua. Engkau sudah menikah atau belum menikah, engkau wajib berbakti kepada orang tuanya. Sehingga jangan sampai ada pemahaman berbakti kepada orang tua itu buat anak perempuan itu sebelum menikah. Setelah menikah, udah dia nggak wajib berbakti sama orang tuanya. Tetap. Sampai di ayat yang baru saja kita baca, umur 40 tahun dia tetap berbakti sama orang tuanya. Udah punya anak, dia tetap berbakti sama orang tua. Baik, silakan dibaca yang di Al-Isra ayat 23 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin walatan harhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wahfidh lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Barakallahu fikum. Kita lihat di akhir ayat yang baru saja dibaca. Allah itu tahu dengan isi hati kita. Antum berbakti nggak sama orang tua? Atau antum pura-pura berbakti? Karena sudah menikah, dia mengatakan ada banyak keterbatasan, tapi hatinya nggak berbakti. Allah tahu. Jadi ayat ini umum untuk anak laki-laki yang sudah menikah dan untuk anak perempuan yang sudah menikah pula. Dia punya kewajiban. Yang kadangkala orang tuanya ini ikut sama putrinya. Walhamdulillah sang suami mau nerima. Mertuanya ikut sama dia. Rumahnya suami. Alhamdulillah dirawat di sana. Ini bentuk kebaktian anak. Bagaimana nih anak perempuan bisa mengambil hati suaminya sehingga sang suami menerima ibu mertuanya untuk dirawat di sana. Apa yang harus dilakukan? Di sini Allah sebutkan. Fala taqul lahuma uffin. Engkau mungkin capek menghadapi orang tua yang sudah sepuh, yang sudah banyak permintaan dan permohonannya. Jangan menghardik keduanya. Kadangkala neko-neko permintaannya. Macam-macam. Katakan perkataan yang mulia. Dan berendah dirilah. Rendahkan diri. Walaupun mungkin secara jabatan, ya engkau jabatannya lebih tinggi dari orang tua di tempat engkau kerja. Secara kekayaan engkau lebih banyak hartanya dibandingkan harta orang tua. Tapi apa kata Allah? Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah.
Rendahkan tuh sayap kerendahan di dirimu. Yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Dan katakan, Rabbirhamhuma. Wahai Rabbku, kasihi keduanya. Sebagaimana keduanya merawatku dan mendidikku ketika aku kecil. Maka hati-hati jemaah. Haibati fillah. Semoga kita udah bisa paham bahwasanya secara umum kewajiban berbakti kepada orang tua itu kewajiban anak laki-laki dan anak perempuan. Baik. Namun ada perbedaan kondisi wanita dengan laki-laki. Apa yang membedakan? Seorang anak laki-laki itu tidak pernah diserahkan kepada istrinya. Tapi yang ada anak perempuan itu diserahkan. Kalau kita ngelihat akad nikah yang terjadi, itu walinya si perempuan mengatakan kepada laki-laki ini. Umpamanya anak, ketika bapaknya istri atau walinya istri, itu mengatakan kepada anak, ya Syafiq bin Riza bin Hasan Basalam, zawajtuka wa ankahtuka binti. Aku nikahkan engkau. Aku kawinkan engkau dengan putriku yang bernama Farhana binti Zaki Basalama dengan mahar sekian. Lalu apa kata anak? Qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Terjadi peralihan. Siapa yang melakukan? Walinya perempuan. Makanya perempuan ini nggak bisa nikahkan dirinya semau dia. Dia harus menikah dengan walinya. Ahibati fillah. Seorang anak wanita yang dinikahkan sama orang tuanya, yang mungkin sang orang tua melihat kok ada keterbatasan ya anak perempuan nggak seperti anak laki. Ya memang seperti itu. Terus dapat apa orang tua Ustaz? Yang sudah membesarkan itu anak, yang sudah menyiapkan itu anak. Bayangin ketika hari pernikahan, orang tua perempuan ini menyiapkan segala-galanya, mengundang orang, keluar biaya, ini anak disekolahkan, dikasih ilmu, dididik agar menjadi wanita soleha. Setelah itu datang diberikan kepada laki-laki. Dapat apa orang tuanya? Subhanallah. Dapat surga insya Allah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim? Man ala jariyataini hatta tablugha. Barang siapa yang merawat, membesarkan dua gadis sampai baligh. Biasanya baligh dinikahin. Ja'a yaumal qiyamah ana wa huwa kahatain. Dia akan datang pada hari kiamat bersamaku seperti ini, dekat. Merawat dua anak perempuan. Bukan dua anak laki-laki. Bukan 10 anak laki-laki. Dua anak perempuan. Kemudian di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, man 'ala ibnatain aw thalathan. Barang siapa yang merawat dua anak perempuan atau 3. Au ukhtaini aw thalathan. Atau dua saudarinya, kakak atau adiknya 2 atau 3, hatta yabinna, sampai mereka berpisah. Imam mereka berpisah dengan dinikahkan, pisah udah dibawa sama lakinya, atau dia mati, atau mereka yang mati. Kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain. Maka aku bersama orang itu di surga seperti ini. Hadits riwayat Ibnu Majah. Maka anak perempuan ini dalam kebaktiannya kepada orang tuanya penuh dengan keterbatasan untuk urusan-urusan, ingat digarisbawahi, untuk urusan-urusan yang perlu izin suami.
Batasannya di situ. Dia udah diserahkan sama orang tuanya, tapi dia tetap wajib berbakti kepada orang tua yang sudah menikahkan dia. Maka dalam urusan-urusan yang dia perlu izin suami, maka disinilah keterbatasan dia. Dia harus pamit dulu sama suami. Tatkala ada seorang sahabat wanita, yaitu bibinya Al-Husain ibn Muhsan. Dia datang menjumpai Nabi SAW. Ada hajat yang dia ingin sampaikan kepada Nabi SAW. Kata Husain, fafaragat min hajatiha. Dia sudah selesai, hajatnya udah terpenuhin. Maka Nabi baru tanya sama dia, adzatu zaujin anti? Atau adzatu ba'lin anti? Apakah engkau sudah menikah? Qalat, na'am. Iya, aku sudah menikah. Kaifa anti lahu? Gimana sikapmu kepada suamimu? Qalat, ma'aluhu illa ma'ajistu anhu. Aku tidak pernah melantarkan dia, ya, kecuali yang aku nggak mampu. Aku nggak pernah mensia-siakan dia, kecuali yang aku tidak mampu. Lalu apa kata Nabi SAW? Fanduri aina anti. Lihat bagaimana sikapmu kepada dia. Kenapa? Fa innama huwa jannatuki au naruki. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Sebelum nikah full orang tuanya. Karena yang membesarkan orang tuanya, yang memberikan nafkah orang tuanya, yang mendidik orang tuanya. Setelah menikah, ada kewajiban-kewajiban orang tua yang sudah tidak lagi harus diberikan kepada anak-anaknya. Karena kewajiban tersebut diserahkan kepada suaminya. Kau jadi suaminya, kau didik dia, kau sediakan sandang, pangan, papan, pengobatan, apa yang diperlukan sama istrimu. Karena itu dia udah jadi istri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan, lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Kenapa? Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai kata aku memerintahkan seseorang itu sujud buat orang lain, niscaya aku akan perintahkan wanita sujud kepada suami. Inilah keterbatasan dia. Oleh karena itu para ulama mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-mar'atu idza tazawwajat. Seorang wanita apabila telah menikah, kana zawjuha amlak biha min abawiha. Suaminya itu lebih menguasai istrinya daripada kedua orang tuanya. Lebih memiliki istrinya daripada kedua orang tuanya. Wa ta'atu zawjiha 'alaiha aujab. Dan ketaatan dia kepada suaminya lebih wajib. Ingat, taat kepada orang tua wajib. Tapi taat kepada suami lebih wajib lagi. Ini dalam kondisi bertentangan perintah orang tua sama perintah suami. Dan beliau juga mengatakan falaisa laha an takhruja min manzilihi illa bi'idzni. Enggak boleh tuh perempuan keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Sawa'an amaraha abuha, walaupun yang memerintahkan itu bapaknya. Au ummuha, atau ibunya yang nyuruh. Padahal kita tahu ibumu, baru bapakmu. Kemudian gimana sekarang kondisinya? Kalau dia sudah menikah, ibunya telepon. Nak, kesini nak, bapakmu sakit. Siap bu, aku izin sama suami dulu ya. Gimana engkau nak? Kok durhaka sekarang? Bukan. Dia tinggal di rumah suaminya. Dia dinikahkan sama bapaknya. Dengan laki-laki ini. Bittifaqil a'immah.
Ini dengan kesepakatan para ulama. Dalam artian ketika dia diminta oleh bapak atau ibunya untuk hal-hal yang tidak darurat, maka dia harus izin sama suaminya. Kenapa jamaah? Surga menanti dia. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila wanita itu salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan, wa hassanat farjaha, dia jaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat sama suaminya. Taat sama suaminya. Qila laha udkhulil jannah. Akan dikatakan kepada dia, silahkan kau masuk surga. Dari pintu mana saja yang kau mau. Padahal di situ ada pintu sholat yang khusus orang yang rajin sholat. Ada pintu jihad yang khusus orang yang rajin jihad. Ada pintu puasa yang katanya khusus buat orang-orang yang rajin puasa sunnah. Nih perempuan dengan 4 hal, yang salah satunya taat patuh sama suaminya, dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga kau dari pintu mana saja yang kau mau. Bukankah ini sebuah kemuliaan? Kemuliaannya siapa? Kemuliaan suami. Yang dia harus taat dan patuh kepadanya. Bahkan dalam urusan ibadah, Nabi SAW mengatakan, la yahillu lil mar'ah. Nggak halal bagi seorang wanita, antasuma wa zawjuha syahid. Nggak halal bagi dia puasa, sedangkan suaminya ada. Tanpa izin suaminya dia puasa. Ini puasa, mau beribadah kepada Allah, nggak boleh kecuali sama izin suami. Ini untuk puasa sunnah. Hadits rawahul Bukhari. Haibati fillah. Mungkin sebagian bertanya, kok kayak gitu, Ustaz? Kan kesian sama orang tua. Enggak. Engkau tetap wajib berbakti sama orang tua. Wajib. Kita akan bicara bentar lagi. Apa aja yang bisa dilakukan wanita setelah menikah. Karena kewajiban berbakti kepada orang tua itu tidak terputus. Hanya saja terbatas. Ingat, tidak terputus tapi terbatas. Di mana batasannya? Batasannya di hal-hal yang dia memang harus izin sama suami. Mau keluar rumah harus izin sama suami. Tapi mendoakan orang tua, apa harus izin suami? Nggak ada. Di surat Al-Ahzab, ayat 36, Allah Jalla Jalla menyebutkan tentang bagaimana sikap laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Tafadhol dibaca. Naam, barakallahu fiik. Masih di-mute kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Barakallahu fiik. Jadi nggak ada alasan. Kita wajib menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla. Engkau berbakti kepada suami, juga berbakti kepada orang tua. Bagaimana berbakti kepada suami? Laksanakan tugasmu, hormatin suamimu, taat patuh sama suamimu. Tapi engkau punya kewajiban berbakti sama orang tua. Kalau bicara membesuk orang tua, engkau ngomong sama suami. Bang, aku kepingin ziarah ke orang tua. Karena ada perempuan-perempuan yang suaminya membolehkan dia itu untuk ziarah ke ibunya. Untuk menjumpai bapaknya. Tapi dia malas.
Bukan suaminya melarang, tapi dia males. Oh, banyak kerjaan, banyak urusan sekolah anak-anak, ini, itu, macam-macam. Padahal dia mampu untuk berbakti kepada orang tuanya. Hanya saja dia malas, lebih baik di rumah. Padahal sekali lagi, suaminya tidak melarang. Orang tuanya sakit, cepat engkau datang membesuk orang tuanya. Kecuali tadi nggak diizinkan sama suami, maka nurut sama suami. Ada sebagian ulama yang berpendapat kalau suami melarang engkau untuk ziarah ke tempat orang tua, membesuk orang tua, nggak usah diturutin. Tetap diturutin. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Nabi mengatakan kepada para suami, jangan larang istri-istri kalian itu ke rumah Allah, ke masjid. Ucapan jangan larang ini, Al-Imam Bukhari memahaminya tentang wujubnya atau wajibnya izin sama suami. Sang suami harus ngasih izin. Tapi tetap perempuan harus izin. Kalau nggak dikasih izin, ya udah taat sama suami. Suaminya yang dosa. Tapi dia wajib taat. Ingat keterbatasan ini untuk yang memang tadi. Suaminya melarang dia untuk ziarah. Masya Allah. Suaminya ini tidak melarang istrinya untuk merawat ibunya. Tapi ini anak perempuan males. Durhaka sama ibunya. Nggak mau ngerawat dia. Padahal sang ibu kepingin ke rumah putrinya. Sampai semalam ada satu kawan yang datang ke rumah. Ibunya sakit. Anak tanya, antum bersaudara berapa? Kata dia 2, Ustaz. Anak punya kakak perempuan. Tapi kakak perempuan ini dekat, nggak terlalu jauh. Ustaz. Jarang tapi jumpain ibu. Rumahnya dekat. Dan suaminya bukan tipikal yang melarang juga. Tapi sama-sama males, capek ngerawat orang tua. Maka hati-hati. Buat para wanita-wanita yang sudah menikah. Kemudian engkau sibuk dengan keluargamu, lupa sama orang tuamu, maka engkau termasuk anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, ini untuk yang memang harus izin suami. Tapi ada amalan-amalan, kebaktian yang lain, nggak perlu izin suami. Engkau harus lakukan itu. Apa contohnya? Telepon orang tua. Tanyakan kondisi orang tua. Gimana kabarnya? Nggak ada alasan. Kalau dulu mau tanya kondisi orang tua, memang harus keluar rumah. Harus datang. Jadi kondisinya kan beda-beda. Ada orang tua yang satu kampung. Beda nih kebaktiannya. Ini buat anak laki, anak perempuan juga ya. Orang tua kita yang satu kampung, bedalah dengan orang tua yang satu kecamatan. Agak jauh lagi nih. Ada orang tua yang satu kota. Ada orang tua yang satu provinsi. Ada orang tua yang beda pulau. Sehingga yang urusan yang berkaitan dengan berbakti sama orang tua yang babnya ziarah, mengunjungin, tentunya berbeda. Kalau yang dekat, ya usahakan. Ya kalau mau main satu kampung, bisa pagi jalan kaki ke tempat orang tuanya, satu komplek. Kalau usahakan tiap hari. Ini kalau bisa ngomong sama suami yang harus izin suami. Tapi kalau suami sudah ngasih izin, aman kok. Tinggal bagaimana kau berbakti sama orang tua. Terus tadi yang nggak perlu izin suami, telepon menanyakan kondisi orang tua. Tawadhu, jangan sombong. Ini anak perempuan ya. Kadang-kadang merasa hidupnya lebih dari orang tuanya. Jangan sampai engkau sombong kepada orang tua. Tawadhu, rendahkan diri kepada orang tua. Ketika ngobrol sama orang tua, sopan, santun, ya, ceritakan kebaikan-kebaikan orang tua, senangnya hidup sama orang tua, ingat masa kecil ini itu, biar mereka berbahagia. Ini termasuk kebaktian aman. Kemudian senantiasa menghiasi bibir dengan senyuman kalau ada orang tua. Kalau ke tempat orang tua, tampakkan di depan orang tua, engkau itu orang yang bahagia. Tampakkan keromantisanmu sama suami di depan orang tuamu, bukan di depan orang tua suami. Jangan salah nih.
Karena ada perempuan yang apa ya? Ada perempuan-perempuan ini yang manja di depan mertuanya. Jangan. Engkau seharusnya menjaga hubungan dirimu sama mertuamu. Tapi kalau engkau di depan orang tuamu, tampakkan engkau itu romantis, manja sama suami, sehingga orang tuamu bahagia. Jadi orang tua ini subhanallah, ketika tahu anaknya bahagia, dia ikut bahagia. Maka jangan pernah mentransfer kesedihan, luka dan duka kepada orang tua. Ini sebagai bentuk kebaktianmu kepada orang tua. Udah jarang ketemu orang tua, sekali ketemu masalah yang diceritakan sama orang tua. Abis suamiku kayak gini, kayak gitu. Kau sudah kurang berbakti, sekarang ketemu malah menceritakan masalah. Cari orang lain. Selama ada orang lain yang bisa membantu, atau selama engkau bisa mandiri menghadapi masalahmu, jangan melibatkan orang tua. Ketika engkau berjumpa sama orang tua, katakan engkau berbahagia. Tunjukkan engkau berbahagia. Ketika engkau punya gelang emas yang dikasih sama suami umpamanya, tunjukkan alhamdulillah. Bukan mau sombong, bukan. Ingin menunjukkan suamiku baik sama aku. Jadi mama nggak usah kepikiran. Abah juga nggak usah kepikiran. Alhamdulillah Allah berikan kepada aku, Abah pilihkan suami yang baik. Inilah pentingnya memilih suami yang baik. Sehingga istri bisa berbakti sama orang tuanya sendiri. Anak perempuan ini bisa berbakti sama orang tuanya sendiri. Ingat ada sebuah cerita ya, kota Jeddah sana, bagaimana tatkala suami istri sedang ribut, lalu sang suami rupanya emosi dan tidak dapat mengontrol amarahnya, dia tampar istri, menangis itu istri. Dalam kondisi seperti itu, tahu-tahu ada yang mengetuk pintu. Dilihat sama suami pakai keran tuh. Ternyata yang datang itu orang tuanya istrinya. Akhirnya sang istri masuk ke kamarnya. Yang suami sudah masuk ke kamar, dia cuci mukanya, ya. Kemudian sang suami membukakan pintu buat mertuanya, keluarganya, ahlan wa sahlan, suruh duduk. Sang suami berpikir udah kayaknya pernikahannya akan berakhir di sini. Kalau sang istri cerita, habis sudah. Subhanallah, ketika sudah duduk semua, istrinya datang. Ya, dengan kondisi ada air mata yang menetes di pipinya. Dia peluk bapaknya, peluk ibunya. Mereka heran semua. Kenapa engkau nangisin itu? Apa kata mereka? Ya Allah, aku kangen sama kalian semuanya. Allah kirimkan kalian ke sini. Lalu akhirnya cerita macam-macam. Sang suami melihat, ya Allah, alhamdulillah, berarti rumah tangganya dia terjaga. Dia akhirnya minta izin sama keluarganya mau beli makan malam karena memang nggak masak di rumah. Dia beli makan malam, kemudian setelah dari restoran dia mampir ke toko emas. Ketika itu dia membelikan sabuk emas buat istrinya. Lalu dia pulang ke rumahnya, menyuguhkan makanan malam, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol cerita, sampai keluarganya istri pulang. Ketika keluarganya istri pulang, sang suami mengunci pintu, dia jumpain istrinya, dia meminta maaf sambil dia berikan hadiah itu kepada istrinya. Dia mengatakan, anti tastahiqina ruhi. Engkau berhak mendapatkan nyawaku, kata dia. Artinya dia menyelamatkan rumah tangganya. Dan sang istri berbakti sama orang tuanya. Bukan hanya menyelamatkan rumah tangga dia, tapi dia bagaimana tidak mau mentransfer luka dan duka kepada kedua orang tuanya yang sudah capek, udah lelah puluhan tahun merawat dia sampai menikahkan dia. Masa mau dikasih beban lagi orang tuanya? Kesian. Maka istri harus pandai-pandai mengambil hatinya suami. Pandai-pandai menjaga rumah tangganya. Jangan sampai hancur rumah tangganya. Karena kalau hancur dia akan merepotkan orang tua. Selama bisa dipertahankan, pertahankan rumah tangga. Kemudian berbagi rizki kepada orang tua. Ada istri-istri yang
punya kelebihan harta, suaminya baik, kasih duit sama dia, atau dia punya kerjaan sendiri, maka berusaha ketika punya rezeki bagi sama orang tua. Walaupun orang tua itu kaya. Kalau bicara nafkah, beda lagi nanti ketika orang tua miskin, maka anak-anaknya yang mampu wajib memberikan nafkah. Laki dan perempuan. Bukan hanya anak laki-laki. Cuma memang tadi kalau anak perempuan kan kebanyakan dia nggak kerja, nggak punya duit kecuali pemberian suami. Sehingga berusaha anak perempuan ini, sekali lagi yang saya sampaikan, berusaha putri-putri ini baik sama suaminya, baik sama orang tua suaminya. Agar supaya sang suami ini mengizinkan istrinya untuk berbakti sama orang tuanya, berbagi harta ini dan itu. Pernah ada kejadian, ada seorang perempuan yang cerita, dia itu ingin berbakti sama ibunya, tapi sama suaminya nggak boleh ke sana, ini itu, mau berbagi fulus juga nggak ada. Akhirnya sang istri ini, Masya Allah, dia berusaha melayani suaminya dengan baik, memuliakan mertuanya, merawat anak-anaknya. Setelah itu, berubah sikap suami. Maka sang suami memberikan izin kepada istrinya untuk kapan saja dia mau ketemu sama orang tua dia. Ahibati fillah. Jadi berbagi rezeki ini dan memberikan nafkah kepada orang tua, kewajiban anak laki-laki dan perempuan kepada orang tuanya. Hanya saja perempuan tadi punya keterbatasan. Kemudian doa buat keduanya. Buat anak-anak perempuan ini. Berapa kali kau berdoa buat bapak ibu? Tanyakan kepada dia. Dalam 24 jam, dalam sholat yang 5 waktu, di waktu-waktu mustajab, berapa kali engkau sebut nama orang tuamu dalam doa? Jangan mengatakan, anak kan istri sibuk suami. Engkau anak juga. Tetap engkau anak. Engkau wajib berbakti kepada orang tua. Kemudian yang terakhir, ketika meninggal dunia orang tua. Sudah bapak ibunya meninggal dunia. Ini anak perempuan, ini anak laki yang perempuan ikut suaminya. Apakah kemudian kau berhenti tidak berbakti kepada orang tuamu yang sudah meninggal dunia? Tetap berbakti. Dengan semua cara yang engkau bisa lakukan untuk orang tua. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dalam sunannya. Dan hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Sebagian ulama mensahihkannya. Tapi secara makna hadis ini sahih. Di mana riwayat hadis ini mengatakan dakhala rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal baqiya alayya min syai'in liwalidayya abirruhuma ba'da wafatihim. Ya Rasulullah, apakah masih tersisa buat aku kebaktian kepada orang tuaku setelah mereka meninggal? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Iya. As-salatu alaihima. Berdoa untuk keduanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Istighfar untuk keduanya. Wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Menjalankan ya janji-janji, wasiat-wasiat orang tua yang mereka wasiatkan, laksanakan, tunaikan hal itu. Ini termasuk kebaktian setelah meninggal dunia. Wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima. Tetap menjaga hubungan silaturahim. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang tersambung dengan keduanya. Saudara-saudaranya bapak, keponakan bapak, saudara-saudaranya ibu, keponakannya ibu, atau kakek dan neneknya, tetap dia berbuat baik, menjalin silaturahim. Kemudian wa ikramu sadiqihima min ba'dihima, memuliakan teman-temannya setelah mereka meninggal dunia. Di hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min abarril birri silatur rajuli ahla wuddi akhi. Termasuk kebaktian yang paling puncaknya, seorang itu menyambung hubungan baik, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua. Maka buat anak-anak perempuan, engkau harus tahu siapa kawan-kawan ibumu, siapa kerabat-kerabat ibumu.
Jangan karena ibu sudah meninggal dunia, engkau sudah nggak pernah datang ke rumahnya paman, ke rumahnya bibi. Datang. Izin sama suami. Ini yang bicara harus datang. Tapi bisa jadi nggak datang, bayi pun. Bisa jadi engkau kirim makanan buat mereka, kirim hadiah buat mereka. Tetap berbakti sama orang tua. Selain doa dan istighfar. Menyambung silaturahim. Berbuat baik kepada kawan-kawan mereka. Antum tahu bagaimana kesetiaan Rasulullah SAW kepada Khadijah. Khadijah sudah meninggal dunia. Apa yang dilakukan Nabi SAW mengenang Khadijah? Beliau itu kalau punya rezeki, beliau potong kambing, lalu setelah dipotong, dagingnya itu dibagikan kepada teman-temannya Khadijah. Kawan-kawannya Khadijah. Ini bentuk kesetiaan dalam kebaktian. Maka buat anak-anak perempuan sekali lagi, nggak ada perbedaan antara engkau sama anak laki-laki dalam berbakti kepada orang tua. Kecuali dalam hal-hal yang engkau memang harus minta izin sama suami. Perlu keridhaan suami. Kalau perkara-perkara yang umum, apalagi suami mengizinkan, maka tetap berbakti sama orang tua. Dan terkadang kala ada orang tua yang sudah sepuh, Ustaz. Gimana, Ustaz? Suami anak-anak tunggal, umpamanya. Atau kakaknya nggak peduli kemana. Ibunya nih sendirian. Sedangkan dia wajib berbakti sama ibunya. Namun di sisi lain suaminya minta dilayani. Maka termasuk kebaktian istri ketika mengatakan, udahlah bang, biarkan aku hidup sama ibu. Engkau silahkan menikah lagi, nggak apa-apa, tapi jangan ceraikan aku. Artinya sang istri ini merelakan suaminya untuk nikah lagi demi dia berbakti kepada orang tua. Ini sebuah kebaktian yang begitu indahnya dari seorang anak yang sudah menikah. Karena dia tidak melupakan orang tuanya. Ingat, berbakti kepada orang tua ini adalah amalan yang paling indah setelah bertauhid kepada Allah SWT. Bagaimana perintah-perintah Allah setelah mentauhidkan Allah, wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Ketika Nabi SAW ditanya, ayul amali afdal, amalan apa yang paling mulia? Beliau sebutkan yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Qultu thumma ay, kemudian apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Barakallahu fiik. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk paparannya, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan terkait topik ini. Langsung Anda sampaikan pertanyaan pertama, Ustadz. Oh, boleh? Ya. Assalamualaikum Ustadz. Di umur saya yang ke-37 tahun dan telah memiliki satu anak, saya baru diberitahu beberapa bulan lalu kalau saya adalah anak angkat. Ini saya ketahui saat ayah saya meninggal, bahwa ibu kandung saya sebenarnya adalah tante saya, adik adalah tante saya. Saya benar-benar kaget dan awalnya susah terima. Apalagi selama ini saya tinggal di luar negeri, jadi tidak dekat dengan ibu kandung. Sekarang saya ingin menjadi anak yang berbakti meski rasanya sulit dan kurang ikhlas. Apakah amalan saya bisa diterima? Ini ada satu lagi Ustadz yang mungkin mirip. Tunggu sebentar, Afwan. Yang dia tanyakan? Jadi saya ingin menjadi anaknya, jadi berbakti meski hati rasanya sulit dan kurang ikhlas, Ustadz. Apakah amalan saya yang mungkin dengan hati yang sulit dan kurang ikhlas itu bisa diterima, maksudnya amalannya tersebut gitu, Ustadz? Karena dia mungkin merasa apa? Merasa dibuang sama ibunya. Tidak tertulis, tapi mungkin seperti itu, Ustadz. Dikatakan hanya ya. Nah, satu lagi mungkin ini serupa, Ustadz. Jadi mana yang lebih utama, berbakti pada orang tua angkat yang merawat saya sejak lahir, ataukah pada orang tua kandung yang baru bertemu saat saya dewasa? Tafadhol, Ustadz. Barakallahu fiik. Ya jamaah. Jadi ini memang ada hal-hal yang perlu diluruskan berkaitan dengan adopsi anak. Ingat, di dalam agama kita itu nggak ada adopsi anak yang nasabnya dirubah. Anak itu nggak akan berubah nasabnya.
Dia punya bapak dan punya ibu. Ketika ada seorang yang hendak merawat dia, mengasuh dia, silahkan, nggak apa-apa. Tapi nasabnya jangan dirubah. Sepertinya apa yang terjadi ini gara-gara nasabnya dirubah. Atau masalahnya memang nama-nama sekarang itu nggak pakai nama nasab. Sehingga nggak ketahuan anaknya siapa dia. Dia cuma tahu bapak ibunya, ya ini sudah bapak ibu anak. Tapi ketika nama anak Syafiq, Riza, Hasan. Anaknya Riza. Riza itu anaknya Hasan. Terus gimana sekarang kondisinya? Jadi tolong yang punya anak asuh, jangan dinasabkan kepada diri dia. Kasih tahu tuh anak. Dia anaknya siapa. Apalagi sampai umur 37 tahun. Yang jadi pertanyaan, siapa yang menikahkan dia? Apakah walinya benar yang menikahkan dia? Karena kalau bapaknya ada, pamannya nggak bisa diwali, kecuali diwakilkan sama bapaknya kepada pamannya. Ini jadi bahan renungan buat yang bertanya tadi. Kalau pernikahan dia itu dinikahkan sama pamannya, padahal bapaknya ada, maka pernikahan itu tidak sah. Tapi syubhat ya, hendaklah dia memperbaharui pernikahannya dengan wali yang sebenarnya, dengan orang tua kandungnya. Kemudian kalau sekarang dia mungkin dengan hati kurang ikhlas, apakah dia beramal dengan hati yang kurang ikhlas diterima sama Allah SWT? Ya nggak diterima sama Allah kalau nggak ikhlas. Sayang engkau berbuat. Dan ketahuilah semakin engkau merasa berat mengamalkan hal itu dan engkau berusaha untuk memeranginya, insya Allah itu akan jadi pahala yang lebih besar buat engkau. Engkau punya kewajiban berbakti sama orang tua dan berbaik sangkalah kepada ibu dan bapakmu. Bisa jadi pamanmu itu yang minta dirimu. Karena memang benar ada ibu yang gak mampu merawat anak, lalu dikasihkan tuh anak. Tapi ada juga paman yang gak punya anak, dia ingin tuh anak dia yang ngerawat. Jadi bukan ibumu melakukan kezaliman. Kalaupun ibu melakukan kezaliman, engkau tetap punya kewajiban berbakti. Sampai kepada orang tua yang kafir pun kita wajib berbakti. Maka berusaha sekarang untuk mengingat. Tadi kita baca di surat Al-Ahqaf ayat 15. Ketika Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ingat, engkau pernah 9 bulan di perut ibu. Sebagaimana engkau sekarang punya anak satu. Engkau pernah merasakan capeknya mengandung. Bagaimana proses kelahiran yang berpotensi meregangnya nyawa untuk engkau keluar. Cukup itu kebaikan orang tua. Ini nyambung dengan pertanyaan kedua tadi. Yang mengatakan bagaimana anak lebih wajib berbakti kepada ibu kandung atau ibu angkat ya. Lalu dia mengatakan yang baru ketemu sama ibu kandung setelah dewasa. Enggak. Engkau bukan setelah dewasa ketemu ibu kandung. Engkau pernah di kandungan ibumu 9 bulan. Engkau menyatu dengan dirinya. Engkau minum dari darahnya atau hidup dari darahnya. Engkau minum dari susunya. Engkau keluar dari rahimnya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan anak itu dalam kebaktian dia kepada ibunya dengan 3 hal. Yang pertama dengan kandungan. Supaya dia tahu beratnya ibu mengandung. Yang kedua dengan melahirkan. Yang ketiga dengan menyusui. Jadi kalau ibu angkat ini mungkin menyusuimu, mungkin dia merawatmu, setelah lahir langsung diberikan kepada orang yang mengasuhmu, tetap ibu kandungmu melakukan 2 hal, yaitu mengandung dan melahirkan engkau, yang tidak dapat tergantikan dengan semua kebaikan ibu angkat. Terus apa yang harus engkau lakukan? Berbakti sama orang tua. Lebih wajib mana? Lebih wajib kepada orang tua kandung. Itu yang lebih wajib. Tapi kita berbuat baik kepada orang tua angkat kita. Karena dia juga telah berbuat baik kepada kita. Bukankah Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada siapa saja? Apalagi orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Maka buat putri-putri yang tahu dia adalah anak yang
diberikan oleh orang tua kandungnya kepada orang lain, tetap engkau punya kewajiban berbakti. Dan ingat, engkau pernah 9 bulan di perut dia dan engkau keluar dari rahim serta engkau disusui, selesai sudah. 3 keutamaan ibu yang tidak tergantikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustadz. Berikutnya ada ukhti yang akan bertanya langsung. Ukhti Haki, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Tafadhali. Saya seorang akhwat yang insya Allah akan segera menikah. Saat ini sedang menunggu waktu menuju menikah. Pertanyaan saya, Ustaz. Suaranya agak. Oh iya, Nah, mungkin bisa lebih dekat. Iya. Saya seorang akhwat yang insya Allah akan segera menikah. Dan saat ini sedang menunggu waktu menuju akad nikah. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah saya boleh mengajukan permintaan kepada calon suami agar nantinya kami tinggal di rumah orang tua saya? Apa harus total mengikuti ini? Afwan. Yang pertama pertanyaannya, apakah boleh anti mengajukan syarat untuk tinggal dekat sama orang tua anti? Ya. Dan yang pertama. Kedua? Dan apa harus total menuruti suami untuk tinggal di suatu kota? Afwan. Apa harus total menuruti suami untuk tinggal di sebuah kota? Apakah harus total mengikuti suami? Iya. Karena di dalam keluarga saya tidak pernah berjauhan sebelumnya dan orang tua saya takut apabila nantinya akan rindu berlebihan. Syukran Ustaz. Apabila apa? Maaf. Apabila nantinya rindu berlebihan kepada anaknya. Nah, barakallahu fiik. Siap jemaah. Nah, jadi seorang wanita setelah menikah itu wajib taat sama suaminya tadi. Itu udah bicarakan, dia wajib nurut. Kalau suaminya mau keluar kota, kemana, mau tinggal di mana, selama tidak membahayakan itu perempuan, wajib taat seorang wanita ini. Tapi kalau tadi dikatakan perempuan ini memberikan syarat kepada suaminya. Dia mengatakan, aku mau menikah, tapi dengan syarat aku tidak mau dikeluarkan dari kotaku. Aku tetap tinggal dekat sama ibuku. Tinggal suaminya mau apa enggak dengan syarat itu. Kalau sang suami menerima engkau dengan persyaratan itu, maka wajib bagi suami untuk memenuhi persyaratan itu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya syarat yang paling wajib dipenuhi adalah syarat pernikahan. Yang dengannya dihalalkan seorang wanita. Artinya nanti kalau syarat itu nggak dipenuhi, nanti nggak akan nikah sama dia. Ini syarat pernikahan. Antum sampaikan. Kalau bisa ditulis persyaratan itu. Sehingga suami tidak mengeluarkan antum. Umpamanya suami tahu-tahu kerja keluar kota, dipindah dia. Nanti dengan persyaratan. Aku nggak mau dikeluarkan, aku tetap mau di sini. Engkau silahkan keluar kota. Karena memang suami ini, dia sebenarnya bisa memilih perempuan. Kalau memang perempuan ini nggak mau diajak keluar kota, dia tetap mau di kampung, ya udah. Kalau engkau nerima, ahlan wa sahlan. Tapi jangan sampai engkau menyembunyikan kedustaan. Ada suami-suami yang menerima syarat, padahal dalam hatinya dia tidak mau memenuhi persyaratan tersebut. Maka Anda rasa buat anti kalau mau mengajukan syarat itu, disampaikan syarat tersebut sekarang, sebelum akad nikah. Sekarang disampaikan kesiapan dia untuk itu. Kalau memang dia siap, anti lanjutkan. Kalau ternyata dia nggak siap, ya sudah, tergantung apakah anti mau nego sama dia. Anti mau menerima, atau anti tetap dengan persyaratan anti. Kalau anti tetap dengan persyaratan anti, pernikahan tidak dilaksanakan. Karena suami tidak bisa memenuhi persyaratan. Mungkin seperti itu. Jadi pertanyaan kedua pun sama sebenarnya. Kalau seorang istri, inilah tadi yang juga sampaikan. Kadang-kala seorang perempuan ini memang nggak bisa ikut sama suaminya. Dia mau merawat ibunya. Maka di sisi lainnya, sang suami bisa menikah lagi. Dia tidak ingin menghalangi istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Tapi di sisi lain, dia juga punya hak untuk menikah lagi. Dia mau berangkat ke kota lain gitu loh. Masa dia di sana sendirian? Sedangkan istrinya memang
nggak bisa diajak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustadz. Ada satu pertanyaan yang juga mungkin terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi. Kalau tadi mengenai tempat, nah satu lagi ini terkait dengan salah satu ukti yang saat ini sedang ta'aruf dan menjadi tulang punggung bagi keluarga. Nah, berikutnya setelah nanti akan menikah, ukti ini khawatir jika suaminya meminta untuk keluar dari pekerjaan. Apakah bisa dari awal meminta supaya buat perjanjian berupa hitam di atas putih agar tidak meminta saya resign supaya bisa tetap membantu keluarganya. Tafadhol. Nah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Berkaitan dengan masalah yang seperti ini, yang pertama dilihat. Kalau kerjaan sang istri ini halal, maka tinggal dia ajukan kepada suami. Dia sampaikan kepada suami, aku mau menikah, tapi aku tetap mau bekerja. Karena aku punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua. Aku tulang punggung, aku punya adik-adik. Dia sampaikan kepada suami. Suami ada dua pilihan. Yang pertama dia menerima hal itu dan dia harus tepati. Atau dia mengatakan, udahlah, nanti bicara tentang orang tuamu, keluargamu, insya Allah Allah kasih rezeki, kita akan berbagi sama orang tuamu. Artinya suami yang akan menjadi pekerja. Karena dengan sang istri bekerja, akan ada hak-hak suami yang tidak terpenuhi. Khususnya nanti kalau punya anak, siapa yang membesarkan anaknya? Istri bekerja. Terus gimana dengan anak-anak nanti? Maka kalau suami mau menerima hal itu, ahlan wa sahlan. Kalau tidak mau menerima, ya sudah, jangan dilanjutkan. Artinya persyaratan-persyaratan yang halal boleh diajukan kepada suami. Dan sekali lagi, kalau suami menerima, harus dia penuhin persyaratan tersebut. Dan bisa jadi, kalau bicara bekerja, mungkin sang suami mengatakan, bolehlah engkau kalau mau bekerja, tapi kerja di rumah. Nantilah kita bikin usaha, ini, itu. Karena tujuan menikah itu adalah mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kalau engkau bekerja, sibuk bekerja, lalu gimana aku? Karena ada yang suaminya wira swasta, mereka kerjanya di rumah, istrinya kerjanya di luar. Jadi yang nungguin rumah tuh suami. Sedangkan suami punya hasrat, punya ini, itu yang tidak bisa disalurkan. Jadi buat para perempuan, tolong engkau juga berpikir. Karena engkau juga, kalau bicara engkau punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, tapi engkau juga punya kewajiban untuk berbakti kepada suami. Engkau juga akan menjadi seorang ibu yang punya kewajiban mendidik anak-anaknya dengan benar. Dan dalam posisi seperti ini, negosiasi atau ya damailah sama suami yang bisa dilakukan mungkin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ana waktu kecil pernah mengalami pelecehan dari ayah tiri Ana. Mengalami pelecehan dari ayah tiri. Dan ibu Ana juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini ayah tiri Ana sudah meninggal, namun sulit rasanya memaafkan ibu, mengingat perilaku ibu dulu yang diam saja. Ini ada satu lagi yang mungkin juga serupa Ustaz. Saya mengalami kekerasan saat kecil hingga saya sempat kabur dan tinggal dengan salah satu keluarga. Sampai trauma baik fisik dan mental. Saat ini alhamdulillah saya sudah menikah dan memiliki anak. Sampai saat ini saya segan memperkenalkan mereka pada anak sebagai kakek. Khawatir cerita dulu terbuka atau anak-anak jadi mengikuti perilaku kakeknya. Apa saya salah Ustaz? Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik, Allahu Akbar jemaah. Nah, bicara yang pertanyaan pertama, seorang anak yang sulit untuk memaafkan ibunya. Maka ketahuilah, ibumu tatkala tidak melakukan apa-apa, mungkin ada alasan. Mungkin dia akan dipukulin sama bapak tirinya. Mungkin dia akan difonis. Maka carikan 70 alasan kenapa ibu mendiamkan hal itu. Yang tentunya sebagai seorang ibu, dia nggak ingin anaknya dicubit sama orang lain. Dia nggak ingin ada yang nyubit anaknya. Apalagi sampai melecehkan anak.
Tapi terkadang ada kondisi-kondisi tertentu yang orang itu nggak bisa berbuat apa-apa. Bukankah Rasul SAW mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubah dengan tangannya, yang nggak mampu dengan lisannya, yang nggak mampu dengan hatinya. Mungkin ibumu merubah kemungkaran dengan hatinya. Dan itu masuk keimanan. Maka maafkan ibumu. Semoga itu menjadi pengangkat derajatmu. Apa yang kau maafkan ini adalah orang yang pernah melahirkanmu. Yang kau pernah tinggal 9 bulan di perutnya. Maka insya Allah seberat apapun usahakan kita memaafkan ibu kita. Apa engkau mau berjumpa dengan ibumu di padang mahsyar melawan ibumu sendiri gitu. Kalau sekarang ada sidang, orang menuntut ibunya sendiri, menuntut bapaknya sendiri. Nanti di hari kiamat ada sidang juga. Ada anak yang menuntut orang tuanya, ada orang tua yang menuntut anaknya. Maka berikan hak ibumu. Sebagai engkau seorang anak, engkau punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Walaupun ibumu salah, engkau punya kewajiban berbakti sama orang tua. Jangan sampai gara-gara satu kesalahan orang tua, lalu engkau tidak berbakti kepada orang tua. Berarti engkau membalas kesalahan dengan kesalahan. Engkau membalas kezaliman dengan kezaliman. Dan engkau berarti yang berlaku zalim karena engkau durhaka sama orang tua. Ibumu nanti kalau memang dia tidak mengingkari pada waktu itu, dia akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang urusan sama dirimu, engkau maafkan. Supaya engkau lebih tenang. Dan insya Allah Allah berikan kepadamu anak-anak yang berbakti kepadamu. Tapi ada pun pertanyaan yang kedua tadi tentang seorang anak yang juga mengalami pelecehan ya. Kalau ini sampai kabur dari rumah orang tuanya, hidup sama orang lain, sampai akhirnya menikah. Maka Ana ingatkan yang menikah ini coba tanyakan, engkau menikah sah pernikahanmu apa tidak? Nikah itu harus pakai wali. Siapa walimu ketika menikah? Kalau orang tuamu atau walimu yang memang dia punya hak menikahkan dirimu, alhamdulillah pernikahanmu sah. Tapi kalau enggak, kau harus memperbaharui pernikahanmu. Harus nikah baru lagi. Kemudian gimana sekarang? Engkau punya kewajiban berbakti. Pertanyaannya, apa yang sudah kau lakukan buat orang tua? Kalau bicara tadi, nggak mau mengenalkan anaknya. Kalau seakan-akan kau memutus hubungan. Maka tolong kau punya kewajiban berbakti kepada ibu. Paling tidak engkau telepon dia, pada orang tuamu. Berbagi sama dia. Kalau memang kau nggak bisa jumpain dia. Tapi kalau kau bisa menjumpai keduanya, dan mungkin keduanya sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah kembali kepada Allah. Ingat yang membunuh 100 orang, itu bertobat dan Allah terima tobat. Artinya kemungkinan orang tua itu jadi lebih baik ada. Dan engkau punya kewajiban berbakti. Salah satu bentuk kebaktian itu adalah bagaimana berbagi hidayah sama orang tua. Yang sudah tua, yang sudah sepuh. Kalau bicara, mungkin engkau kalau ke sana akan teringat dengan masa lalumu. Dan engkau minta maaf sama Allah. Engkau berdoa. Semoga semua yang terjadi masa lalu itu menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajat. Tapi jangan sampai kau memutuskan anak-anak sama orang tua, sama nenek kakek mereka. Kecuali dalam kondisi memang kalau ketemu sama orang tua, diajarin yang tidak benar. Nah, kita ketika itu harus memprotek anak-anak. Mungkin engkau yang berangkat ke sana, anak-anak tidak. Kalau memang ditakutkan anak-anak itu akan diajari perkara-perkara yang dosa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana bakti anak perempuan yang menikah dengan orang asing dan tinggal di luar negeri, sedangkan saudaranya laki-laki cenderung cuek? Apakah anak perempuan ini harus kembali ke negaranya agar bisa berbakti? Jazakallah khair Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Nah, jemaah. Subhanallah ini saudaranya cuek, yang laki malah cuek. Yang tinggal mungkin satu negeri malah cuek. Ini anak perempuannya alhamdulillah dia tinggal di luar negeri tapi dia peduli sama orang tuanya. Apa yang harus dia lakukan? Melihat kondisinya. Kalau tadi kebaktian kepada orang tua itu banyak tahapannya, atau banyak yang bisa dilakukan dalam kebaktian sama orang tua.
Kalau engkau tinggal di luar negeri dan engkau harus mendampingi suamimu dan suamimu tidak mengizinkanmu untuk pulang, ya sudah. Engkau bagaimana mencarikan orang yang merawat orang tua? Mencarikan orang. Engkau yang membiayai. Baik itu kerabat yang lain atau siapa yang bisa mendampingi orang tua untuk merawatnya. Kalau tadi saudara nggak peduli. Tapi kalau engkau bisa pulang, ahlan wa sahlan. Kalau suami mengizinkanmu untuk pulang, katakan ahlan. Kadang-kadang ada suami mengatakan, istri mengatakan, bang ke Indonesia, tinggal di Indonesia, kata suaminya ahlan wa sahlan. Berangkat tuh. Tapi kalau suami tidak mengizinkan, berarti engkau nggak mampu untuk melakukan itu. Tapi engkau tetap wajib berbakti kepada orang tua. Dengan melakukan perkara-perkara yang tidak harus izin sama suami. Dan kita sudah sebutkan tadi satu persatu. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Wow. Saya merasa selama ini suami saya berat sebelah. Mertua selalu didahulukan dengan alasan bahwa surganya. Gimana? Saya merasa selama ini suami saya berat sebelah. Mertua selalu didahulukan dengan alasan bahwa surganya di bawah kaki orang tuanya. Sementara untuk orang tua saya selalu diakhirkan. Padahal ibu saya tinggal sendiri jauh agak di desa dan saat ini sedang sakit. Saya pernah meminta apakah ibu saya bisa dibawa mendekat, namun suami keberatan dengan alasan ekonomi. Saya sedih Ustadz dan menjadi agak malas terhadap mertua juga. Apakah boleh saya kembali minta bekerja agar bisa memiliki uang sendiri untuk orang tua? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, maka disinilah pentingnya memilih seorang suami. Kalau dikatakan tadi suami berat sebelah, memang suami itu tanggung jawabnya sama orang tuanya. Itu kewajiban dia. Jadi bukan berat sebelah sebenarnya. Dia melaksanakan tugasnya berbakti kepada orang tuanya. Anti punya kewajiban berbakti kepada orang tua anti. Dan anti dalam rumah punya suami, punya kewajiban membantu suami atau taat sama suami dalam kebaktian kepada orang tuanya. Terus gimana sekarang solusinya? Maka usahakan anti jangan memperkeruh keadaan. Dengan cara tadi anti mengurangi kepedulian sama orang tua suami, ya, gak terlalu peduli sama dia. Padahal ini bisa menjadi pintu buat anti supaya anti bisa berbakti sama orang tua anti. Tunjukkan kepada suami bahwa engkau benar-benar full, totalitas untuk suami dan orang tuanya. Dan engkau dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi buat engkau. Kalau pertanyaannya Ustaz, anak boleh nggak mengajukan kepada suami bekerja? Boleh-boleh aja. Ngomong sama suami, kalau memang diizinkan sama suami kerja dengan kerjaan yang halal, ahlan wa sahlan. Atau paling tidak anti harus benar-benar berusaha. Tadi suami kan ngomong masalah ekonomi. Mau bawa ibunya masalah ekonomi. Maka berusaha anti untuk sering-sering mendoakan suami, memotivasi suami untuk bekerja lebih giat. Atau anti bisa punya kegiatan-kegiatan di rumah yang menghasilkan uang tanpa membuat anti menelantarkan kewajiban-kewajiban anti sebagai seorang istri, sebagai seorang menantu, dan sebagai seorang anak buat ibu anti. Maka ini masalah benar, jemaah. Dan kadang kala solusinya, jemaah. Solusinya itu tadi yang Anda sampaikan yang mungkin buat sebagian orang berat. Tapi memang itu kadang kala pilihan. Seorang istri yang mengatakan dia nggak mau cerai sama suaminya. Dia mengatakan, udah aku mau tinggal di desa tuh. Aku mau sama ibu. Engkau biar di sini. Aku nggak usah diceraikan. Silakan engkau mau nikah lagi. Tapi aku mau tinggal sama ibu. Dan sang suami punya kewajiban ngasih nafkah tetap. Artinya sang istri tetap jadi istri, tetap dapat nafkah dari suami, tapi dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Dan dia mungkin kalau punya anak-anak, tetap dia bisa merawat anak-anaknya. Daripada dia harus bekerja, sehingga anak-anak juga tidak terurus, orang tua juga nggak terurus. Karena dia sibuk cari duit nantinya. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya, Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Ustaz, saat ini saya sedang merawat ayah saya.
yang sedang sakit di Jember dan suami saya di Jakarta. Karena penyakit ayah cukup serius, maka saya tidak bisa menemani suami dan anak-anak di Jakarta. Alhamdulillah suami saya mengizinkan saya berada di Jember. Namun saya belum tahu sampai kapan berada di Jember dan suami saya pun tampaknya tidak tega menyuruh saya pulang ke Jakarta. Apa yang sebaiknya saya lakukan Ustadz untuk membagi waktu antara suami dan orang tua? Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jamaah, ini beratnya kalau kita lihat kehidupan ini semuanya ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang diuji di anaknya, ada yang diuji di orang tuanya. Apa yang harus dilakukan seorang istri sekarang? Yang pertama dia lihat kalau memang dia tidak sendirian, ada saudara-saudara yang lainnya. Maka dia bisa bergantian sama saudara-saudara yang lainnya. Ketika dia mengatakan, aku insya Allah mau balik dulu ke Jakarta ya. Mau ngerawat suami, ngurusin anak-anak. Nanti bulan depan aku datang lagi ke sini. Jadi bisa menggabungkan antara kebaktian sama orang tua dan juga berbakti kepada suami dan anak-anaknya. Dia berbuat baik kepada mereka. Ini kalau ternyata memang ada saudara-saudara yang lainnya. Ingat, kewajiban berbakti itu kewajiban bersama. Anak laki sama perempuan wajib. Cuma anak perempuan ini tadi punya keterbatasan. Itu aja bedanya. Dia harus izin sama suami. Kalau yang berkaitan dengan keluar rumahnya, nginep di tempat orang tuanya, ziarah ke tempat orang tuanya. Tapi kalau yang lainnya sama aja. Terus kalau memang alhamdulillah bisa seperti itu, Masya Allah. Engkau bisa menggabungkan dua-duanya. Tapi kalau nggak ada Ustaz, anak-anak tunggal. Nggak tahu tadi apa dia anak tunggal? Disebutkan. Tidak Ustaz. Tidak. Iya, kalau mungkin. Kalau anak tunggal bagaimana Ustaz? Iya, kalau bicara anak tunggal, di sinilah yang mungkin berat buat dia. Ada dua pilihan buat dia. Dia bawa orang tuanya. Kalau dia memang tadi ngomong sama suami, udahlah daripada aku ya nggak bisa ngurusin anak-anak dan suami, bagaimana anak bawa orang tua, sewa rumah dekat sana. Ini solusi. Sehingga dia bisa tetap ngerawat orang tuanya. Kemudian ketika dia ke tempat suaminya, ada pembantu yang ditaruh di sana, yang merawat orang tuanya, tapi dia bisa bolak-balik ngurusin orang tuanya. Ini solusi. Tapi kalau dia ada saudara-saudaranya, tinggal bergiliran merawat orang tuanya. Yang laki, yang perempuan sama-sama, tapi yang perempuan harus izin suaminya. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan dalam ya berbakti sama orang tua untuk para wanita yang ya, beda kota sama orang tuanya. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang tua dari seorang wanita tidak menyetujui pernikahan anaknya kecuali sesama orang Habib, apakah anaknya harus mentaati Ustaz? Dan apa yang harus anak tersebut lakukan Ustaz? Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Wa fikum wa barak. Naam jamaah rahimakumullah. Jadi pada hakikatnya anak itu wajib taat sama orang tuanya, patuh. Tapi ada perkara-perkara yang nggak boleh orang tua memaksakan kehendak. Seperti memaksa putrinya menikah dengan fulan. Orang tuanya mau melakukan hal itu. Di masa Rasul SAW, ada seorang wanita yang dipaksa nikah sama bapaknya, sama sepupunya sendiri. Dia nggak mau. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia menyampaikan bahwasanya orang tuaku memaksaku menikahkanku dengan fulan. Aku nggak mau ya Rasul. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, jangan memaksa putri-putri kalian. Oleh karena itu Rasul SAW memberikan arahan buat orang tua agar anaknya nggak durhaka. Apa kata beliau? Alaihi salatu wassalam, al-bikru tusta'dan. Wathayyibu tusta'mar. Anak gadis itu diminta izin. Kalau mau dinikahkan diminta izin. Gimana kau mau sama fulan? Nggak mau? Jangan dipaksa. Kalau janda diminta perintahnya. Nah, berkaitan dengan anak keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin mereka dikenal dengan nama Habib di sini atau Sayyid.
apakah dia itu harus menikah dengan sesama sayyid? Kalau dikatakan harus, enggak. Tapi kalau orang tua memintamu untuk menikah sama Habib juga yang soleh, ya ahlan wa sahlan, engkau taat, engkau nurut sama orang tua. Kecuali dia nggak soleh, nggak baik, enggak Ustaz. Anak mau menikah sama anak yang soleh. Ini orang tua mau nikahkan anak, orangnya sholatnya ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Maka di sini seorang anak boleh dia menolak yang seperti itu. Tapi sekali lagi orang tua nggak boleh memaksa anaknya. Apalagi kalau nanti akan berakhir dengan perceraian. Ini membahayakan anaknya. Gara-gara dipaksa anaknya, orang tua kadang-kadang sampai mengatakan, kok durhaka kalau nggak nurut sama abah. Durhaka kalau nggak nurut sama umi. Akhirnya terpaksa nih anak menikah dengan pandangan dia, aku wajib berbakti sama orang tua. Ternyata setahun cerai. Apakah itu yang diinginkan? Maka para ulama menyebutkan, tidak punya hak orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan laki-laki atau dengan perempuan yang dia tidak menyukai. Dia tidak meridhoi. Itu nggak punya hak untuk memaksa hal itu. Dan seorang anak ketika menolak, dia nggak durhaka. Asalkan tadi pilihan orang tuanya ini, ya bukan orang yang soleh. Tapi kalau pilihan orang tuanya orang yang soleh, yang baik, ya, yang kata Nabi SAW, kalau datang kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi, nikahkanlah dia. Maka hendaklah engkau sebagai seorang putri menerima hal itu. Engkau menggabungkan dua hal. Kau dapat suami yang baik dan engkau tetap berbakti sama orang tua. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya Ustaz. Ustaz ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini kegalauan hati seorang istri. Mana yang harus didahulukan? Mengunjungi orang tua suami yang jauh di seberang, beda pulau. Jika pulang kampung akan mengeluarkan uang banyak atau mencicil hutang yang bisa dibayar dalam jangka waktu 1 tahun untuk membayarnya atau mencicilnya. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Hibbati fillah. Berbakti kepada orang tua. Menyambung silaturahim. Itu dalam pandangan sebagian orang, bukan pandangan orang yang secara kasat mata, itu ngurangin rizki, ngurangin harta. Tadi kalau disebutkan uang ini kalau dibuat pulang kampung, suami mau berbakti sama orang tuanya, dia pulang kampung, ya habis duitnya, nggak bisa melunasin utang. Mana yang harus dia lakukan? Engkau lihat. Kalau bisa menggabungkan dua-duanya dilakukan. Tapi kalau nggak bisa, mana yang didahulukan? Lihat, ketika utangnya itu jatuh tempo, maka wajib dibayar tuh utang. Berarti engkau nggak punya kemampuan untuk pulang kampung. Tapi kalau ternyata nggak jatuh tempo, Ustaz, jadi dicicil memang. Jadi sekarang punya duit, umpamanya punya duit 2 juta nih. Utangnya itu tiap bulan bayarnya umpamanya 500.000. Ya sudah, berarti engkau punya kelebihan uang yang bisa untuk mudik. Dan silaturahim itu membuka pintu rizki. Bukan ngurangin rizki. Jadi ketika angka itu berkurang karena berbakti kepada orang tua, kata Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, apa yang dia lakukan? Silaturahim. Sambung rahimnya, apalagi sama orang tua. Jadi seorang istri dukung suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau memang nggak bisa pulang kampung semuanya, sampaikan, udahlah bang, abang yang berangkat pulang. Abang jumpain orang tua. Biar nggak banyak-banyak biaya. Sebagiannya kita buat lunasin utang, abang tetap berbakti sama orang tua, dan utang abang bisa dilunasin sedikit demi sedikit. Ketika itu bisa dilakukan, maka itu lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz, berikutnya ada pertanyaan mungkin sedikit berhubungan, tapi tampaknya ukhti ini membutuhkan pendapat Ustaz. Boleh dibacain ya Ustaz ya? Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Afwan izin bertanya.
Ana berusaha mensupport cita-cita mulia suami dengan merawat ayahnya yang sudah sepuh. Alhamdulillah saya senang sekali. Saya bawa ke kajian-kajian, bahkan ayah mertua sudah bisa mendapat hikmah dari kajian-kajian tersebut. Karena saya sendiri sudah tidak punya kedua orang tua. Namun di tengah merawat tersebut, suami malah chat seks sama perempuan yang lain. Suami sudah minta maaf dengan saya, namun saya khawatir lagi suami berbuat lagi seperti itu. Sekarang ayah mertua sudah tidak lagi tinggal bersama kami. Namun sekarang suami ingin ayah mertua tinggal lagi bersama kami. Bagaimana cara memaafkan suami, Ustadz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Ini bicara kesalahan suami. Semua berbuat salah. Kullu ibni Adam khata'. Kata Nabi SAW, semua anak Adam itu melakukan salah. Anak yang berbicara melakukan kesalahan. Yang pertama, yang bertanya juga melakukan kesalahan. Kita semua yang sekarang sedang menyimak kajian ini, kita juga melakukan kesalahan. Terus apa solusinya? Rasulullah SAW mengatakan, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah. Kalau ternyata suami anti benar-benar bertobat, maka anti maafkan dia. Dan kita tahu Allah Azza wa Jalla menerima tobat hambanya walaupun dia berbuat dosa sepenuh bumi ini dosa. Sepenuh bumi ini dosa yang dia lakukan. Lalu ini orang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah terima tobatnya, Allah hapuskan dosanya, bahkan kebaikan-kebaikan dia tetap dibalikin sama Allah Azza wa Jalla. Dan dosa-dosanya dirubah sebagai kebaikan. Maka kalau memang suamimu berbuat salah, kemudian dia bertobat, lihat kepada kebaikan suami. Apakah dia pantas untuk diabaikan kebaikan-kebaikan dia? Karena ada orang, ya kalau keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, ya udah selesai. Tapi kalau keburukannya nggak bisa dihitung, Ustaz, alhamdulillah dia baik sebenarnya ini itu. Tapi yang namanya manusia berbuat salah gitu. Jadi hendaklah melihat kepada kelebihannya. Kekurangannya disempurnakan. Kesalahannya diperbaiki. Dan ana rasa insya Allah nanti mampu untuk memaafkan suami dan semoga suami bisa jadi lebih baik lagi. Tinggal bagaimana anti menyelamatkan suami dari yang seperti itu. Ini nasihat ana buat para perempuan ya. Jagalah dirimu. Jagalah tubuhmu. Hendaklah engkau berusaha tatkala di rumah memakai pakaian yang suami itu bahagia melihat engkau. Yang benar-benar rumah itu jadi surganya suami. Jangan sampai engkau gara-gara ya ngurusin anak-anak, suaminya dilupakan. Padahal suami ini ya dikatakan bayi besar yang butuh perhatian khusus. Kalau anak-anak nggak bisa marah, kalau suami bisa marah, dan godaan dia juga besar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum. Afwan mau bertanya Ustadz, Ana memiliki ibu yang sudah sepuh dan ibu maunya tinggal dengan adik Ana. Pernah sesekali diajak menginap di rumah. Setelah 2 minggu sepertinya sudah homesick dan ingin kembali ke rumah adik Ana. Tapi pandangan orang sekitar, Ana dianggap tidak mau mengurus ibu. Padahal Ana cuma kasihan kalau ibu sudah sepuh, kalau dipaksa-paksa tinggal. Ana lebih menyerahkan ke ibu untuk tinggal di mana dia suka. Apakah tindakan Ana ini salah karena pertimbangan Ana demi kesenangan dan ketenangan ibu? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya jamaah. Dalam berbakti kepada orang tua ini, kita jangan ikut omongan orang. Jadi omongan orang itu kadang-kadang menyakitkan hati. Seperti tadi dikatakan anti nggak mau berbakti sama ibu. Artinya ibu anti nggak mau ngerawat, buktinya diserahkan kepada adiknya. Padahal yang anti inginkan, subhanallah. Tadi di akhir, di ayat 25 ya, yang kita baca di surat Al-Isra, Allah Azza wa Jalla mengatakan,
Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Oh, Rob kalian itu lebih tahu dengan apa yang ada di diri kalian. Allah tuh tahu. Jadi anti serahkan sama Allah. Biarkan orang ngomong seperti itu. Tapi paling tidak kalau anti kenal sama mereka, kesian mereka juga berprasangka buruk kepada anti. Anti jelaskan kepada mereka. Afwan. Bukan ana nggak mau ngerawat ibu. Ibu yang minta. Buat ana keridhaan ibu, kegembiraan ibu, kesenangan ibu nomor 1. Ibu mau tinggal di mana saja, silahkan. Nah, tinggal sekarang bagaimana anti dengan dia tinggal di rumah adik, apa kebaktian anti sama ibu yang bisa anti lakukan? Jadi tetap berbakti sama ibu, walaupun tidak tinggal. Tadi bicara makanan, kita bisa kirim makanan ke sana, anti yang membesuk ibu di sana, bawa anak-anak ke sana, sehingga ya anti tetap berbakti gitu loh. Aneh berbakti itu nggak harus orang tua tinggal bersama kita. Namun kalau orang tua tinggal bersama kita, ada perhatian khusus yang harus kita lakukan. Karena terkadang ada orang tua yang membuat jengkel anak-anaknya. Maka Allah katakan, fala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan uff kepada keduanya. Wala tanharhuma. Jangan engkau menghardik keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan untuk keduanya kata-kata yang penuh dengan kemuliaan. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustadz. Pertanyaan masih banyak tapi tampaknya kita sudah waktunya sudah habis ya Ustadz ya. Sudah 1,5 jam. Asar gitu ini. Nah. Iya. Silakan tafadhol Ustadz untuk memberi penutup mungkin Ustadz untuk terakhir. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, jamaah rahimakumullah. Ingat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin mewasiatkan kepada kita agar kita menjaga kedua orang tua kita. Sehingga kita nih yang udah pada nikah, yang laki-laki dan perempuan, tolong sekali-kali engkau dengarkan lagi kajian-kajian tentang birrul walidain. Engkau belajar lagi tentang bagaimana sehingga kau bisa introspeksi diri. Apakah aku ini udah berbakti belum sih? Kadang kau minta nasihat sama kawanmu. Tanyakan, aku ini udah berbakti belum ya? Dan bagi orang tua yang mungkin mendapatkan kebaktian yang kurang dari anaknya, berusaha untuk menerima hal itu. Dan kau banyak-banyak mendoakan anakmu agar dia dapat hidayah dan berbakti kepadamu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.